Tola tidak habis pikir. Ternyata Imak Kuraga belum juga merasa puas dengan hasil yang didapatkannya selama ini. Ia bahkan masih saja menghantui kehidupan Imat Tola yang kini sudah lebih baik. Namun demikian, Imat Tola tetap berpikir tenang. Ia lalu berkata, "Jangan dulu. Saya akan hadirkan orang-orang kota dan orang-orang di daerah pantai ini untuk membicarakan masalah tanah ini. Sebab saya tidak yakin tanah atau hutan ini adalah milik nenek moyangmu." Imak Kuraga lantas menjawab, "Tidak perlu kamu serepot itu. Saya akan tunjukkan sebuah pohon yang paling besar di tengah hutan ini yang dapat berbicara sebagaimana halnya manusia. Pohon itu batangnya berlubang dari bawah ke atas. Jadi masalah tanah ini dapat kita tanyakan kepada pohon ajaib itu. Dan kita pasti akan puas dengan jawaban yang diberikan." Imat Tola sudah mengetahui bahwa Imak Kuraga sudah tentu sedang menyiapkan rencana terselubung. Entah apa yang direncanakan oleh Imak Kuraga. Namun demikian, ia tetap mengikutinya. Ia sudah paham betul bagaimana cara menghadapi manusia seperti Imak Kuraga. Pengalaman sebelumnya sudah cukup jadi pelajaran bagi Imat Tola. Akhirnya, Imak Kuraga menentukan hari kedatangan atau hari pertemuannya dengan Imat Tola di pohon kayu besar itu. Namun, sebelum tiba saat yang telah ditetapkan itu, Imak Kuraga telah memasukkan pamannya yang sudah tua ke dalam lubang batang pohon kayu itu. Sang paman kemudian diperintahkannya bahwa apa saja yang ditanyakan nanti harus dijawab dengan jawaban yang menguntungkan Imak Kuraga. Dengan demikian, maka rencananya untuk menguasai lahan Imat Tola akan tercapai. Dan sudah pasti pamannya akan mendapat imbalan pula. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka Imak Kuraga bersama dengan Imat Tola menuju ke tempat itu. Imak Kuraga mengajak Imat Tola agar memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan suara jawaban dari dalam pohon kayu itu. Nah, sekarang simak dan pasanglah telingamu baik-baik apa yang akan disampaikan oleh pohon ajaib ini. Setelah itu, bertanyalah Imak Kuraga kepada pohon kayu yang besar itu. Katanya, "Hai pohon ajaib, siapakah sebenarnya yang empunya tanah atau hutan ini?" Tiba-tiba muncullah suara dari dalam pohon itu sebagai jawaban dari pertanyaan tadi yang mengatakan, "Sepanjang pengetahuan saya, sejak dahulu tanah atau hutan ini adalah kepunyaan nenek moyang Imak Kuraga." Begitulah suara yang didengar oleh Imat Tola dari dalam pohon yang disebut ajaib oleh Imak Kuraga itu. Setelah itu, bertanyalah Imak Kuraga kepada Imat Tola. Katanya, "Bagaimana pendengaran saudara? Apakah sudah jelas jawabannya?" Kemudian menjawablah Imat Tola, "Ya, sudah jelas." Dengan demikian, maka jelas sudah bahwa saya adalah pewaris sah tanah ini, dan kau harus meninggalkannya segera. Begitulah, kata Imak Kuraga sambil terus tertawa dan bergerak meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Imat Tola terlihat santai saja. Ketika Imat Tola tiba di rumahnya,
Diajaknya sang istri mengumpulkan kayu-kayu kering dengan maksud ingin membakar pohon kayu besar yang disebut ajaib itu. Sesaat kemudian kayu-kayuan sudah tertimbun, maka Imad Tola pun membakar pohon kayu ajaib itu. Hancur dan hanguslah pohon kayu itu bersama dengan paman Imad Kuraga yang berada di dalamnya. Setelah api padam, tampaklah tulang-tulang manusia berserakan bercampur dengan abu pohon besar itu. Imad Tola dan istrinya kaget luar biasa dengan apa yang disaksikannya. Pada saat itulah Imad Tola yakin bahwa sebenarnya perbuatan Imad Kuraga itu adalah tipuan belaka, karena yang berbicara atau suara yang datang dari dalam pohon itu adalah suara orang yang telah diperintahkan oleh Imad Kuraga sendiri. Akhirnya Imad Tola memanggil Imad Kuraga untuk menyaksikan pohon ajaib itu habis terbakar. Setibanya di tempat itu, dilihatnya lah tulang-tulang pamannya telah berserakan. Menangislah ia, meraung-raung sebagai tanda penyesalan atas perbuatannya menipu Imad Tola. Adapun Imad Kuraga sudah tidak dapat mengendalikan dirinya lagi akibat penyesalannya, sehingga ia membanting-banting dirinya, berteriak-teriak seperti orang kesurupan, sampai akhirnya ia sakit keras dan meninggal dunia.